Hai Sobat Happy Plan. Apakah kalian sudah tidak asing lagi dengan tanaman satu ini? Atau mungkin ada yang belum tahu ini tanaman apa? Ya, seperti judulnya, ini adalah pohon kolor. It's pohon kelor maksudnya. Pasti kalian sedang mendengar peribahasa dunia tidak selebar daun kelor, yang memiliki arti bahwa dunia ini tidak sempit seperti ukuran daun kelor. Walaupun pada kenyataannya selebaran apa sebenarnya daun kelor tersebut banyak yang belum diketahui. Mari kita bahas. Kelor atau merunggai Moringa oleifera adalah sejenis tumbuhan dari suku Moringaceae. Tumbuhan ini memiliki ketinggian batang 7-11 meter. Daun kelor berbentuk bulat telur dengan ukuran kecil-kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai, dapat dibuat sayur atau obat. Bunganya berwarna putih kekuning-kuningan dan tudung pelepah bunganya berwarna hijau. Bunga ini keluar sepanjang tahun dengan aroma bau semerbak. Sekilas, daun kelor mirip dengan daun katu. Bentuknya bulat dan berwarna hijau. Tanaman daun kelor merupakan pohon berkayu yang tingginya bisa mencapai 6 meter. Biji tanaman kelor yang sudah tua bisa dimanfaatkan sebagai penjernih air sumur yang keruh. Sedangkan daun kelor enak dimakan menjadi beragam masakan. Tanaman kelor sangat mudah ditanam. Kelor dapat ditanam dengan cara stek batang seperti menanam tanaman singkong atau melalui pembenihan biji. Pohon kelor akan kuat sampai 50 tahun jika pohonnya sudah mulai tinggi kira-kira 1 meter. Dipangkas secara berkala agar produksi daunnya melimpah dan selalu tumbuh rindang seperti tanaman teh. Hampir setiap bagian dari pohon kelor bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh loh. Mulai dari bunganya, daun kelor, hingga bijinya. Apa ya? Riset menyebutkan kelor sebagai pohon ajaib. Sebuah suplemen daun kelor secara komprehensif memberikan 10 vitamin esensial dan 11 mineral penting. 9 asam amino esensial lengkap. 3 lebih dari 24 jenis antioksidan. 4 lebih dari 24 nutrisi antiinflamasi. 5 asam lemak omega 3 dan omega 6. Daun kelor adalah bagian yang mengandung banyak manfaat. Secara umum dapat dikonsumsi karena mengandung gizi dan protein tinggi. Remasan daun dapat juga dimanfaatkan sebagai penutup luka. Daun kelor dapat digiling halus untuk dijadikan bedak penghilang noda dan flek di wajah. Daun kelor adalah bahan yang sangat bagus untuk berbagai masakan. Di pedesaan, daun kelor dimanfaatkan sebagai campuran sayur asam atau ada juga semacam sayur kelor. Berikut beberapa khasiat daun kelor. 1. Antiinflamasi. Kelor memiliki fungsi pengobatan karena mengandung kalsium dan fosfor. Kandungan mineral dan vitamin sangat tinggi dibanding sayuran lainnya. Tidak heran, media asing banyak yang menyebut kelor sebagai miracle tree maupun tree for life. Dari penelitian, daun kelor mampu menghambat aktivasi NF-kB dan menurunkan ekspresi protein tumor. 2. Menurunkan kolesterol jahat. Kelebihan kolesterol dapat memacu berbagai penyakit. Tingginya kadar kolesterol dipicu pola makan yang kurang sehat dan ditambah faktor psikologis seperti stres. Hormon adrenalin dan kortisol dapat memicu produksi kolesterol dalam tubuh. Penelitian tentang daun kelor membuktikan bahwa efek dari ekstra kelor dapat sebanding dengan obat atenolol dengan menurunkan kadar lemak dalam tubuh. 3. Daun kelor juga bermanfaat untuk mengatasi nyeri, letih, linu. Daun kelor mengandung
Pterygospermin yang merangsang kulit sehingga dapat berfungsi sebagai param yang menghangatkan. Jika daun kelor dilumat dan dibalur akan mengurangi rasa nyeri karena bersifat analgesik. Manfaat daun kelor ini juga telah dibuktikan dengan mengatasi gizi buruk di Afrika. Selain banyak manfaatnya, ternyata daun ini memiliki cerita yang mengandung mistis loh. Wow, sampai dengan sekarang sebagian besar masyarakat menganggap daun kelor ini bisa mengusir dan mengalahkan makhluk halus, sehingga mereka takut bila terkena atau memakan daun kelor, kesaktiannya dengan kekuatan makhluk halus akan hilang. Karena memiliki keyakinan seperti itu, maka mereka takut terkena sentuhan ataupun memakan daun kelor. Secara psikologis kekuatannya akan runtuh duluan, sehingga pada akhirnya memang fisiknya benar-benar juga ikut lemas dan ambruk, menjadi sakit dan mencapai lama tapi tidak juga meninggal. Keyakinan ini akan semakin kuat bahwa orang sakti tersebut memiliki ilmu dan kesaktian. Untuk menghilangkannya, maka biasanya orang yang sakit tersebut disapu atau diusapkan daun kelor di bagian kedua kakinya supaya orang tersebut dapat meninggal dengan tenang. Begitu pula pada waktu jasadnya dimandikan juga disapu atau diusap lagi dengan daun kelor, supaya bila masih ada benda mistis dan makhluk halus yang masih menempel di tubuhnya hilang semuanya, kembali menjadi bersih. Kadang-kadang masih ada masyarakat yang menaruh seikat daun kelor ini di atas pintu masuk rumahnya, karena mereka percaya bahwa daun kelor ini dapat menolak kedatangan makhluk halus sebagai tolak bala. Kalian percaya tidak? Komen di bawah. Selanjutnya, tidak hanya daunnya saja tampak di video. Pohon kelor ini ada buahnya yang menghasilkan biji loh. Biji kelor juga kaya akan kandungan vitamin C, antioksidan, dan agen anti peradangan. Berikut adalah manfaat biji kelor yang sayang untuk dilewatkan. 1. Menurunkan tekanan darah. Tensi darah tinggi yang tidak terkendali dapat berujung pada masalah jantung serius seperti stroke dan serangan jantung. Menurunkan tekanan darah adalah salah satu manfaat biji kelor yang paling dikenal. Anda bisa merebus biji kelor dan minum airnya secara rutin. 2. Membuat tidur lebih nyenyak dan meningkatkan energi. Untuk Anda yang sulit tidur nyenyak, tak ada salahnya untuk minum air rebusan biji kelor 1 jam sebelum waktunya Anda tidur. Selain bisa membantu Anda tidur nyenyak, rebusan kelor ini bisa membuat tubuh lebih berenergi keesokan paginya. Pasalnya, segenggam biji kelor mengandung 3 kali lipat kadar zat besi dari daun bayam. Ini jugalah yang membuat manfaat biji kelor baik untuk orang-orang yang memiliki anemia defisiensi besi. Tubuh membutuhkan asupan cukup zat besi untuk memproduksi dan membawa sel darah merah beroksigen ke otot, organ, dan jaringan tubuh lainnya. 3. Menurunkan gula darah. Sebuah penelitian tahun 2014 yang diterbitkan di Akta Histomika melaporkan bahwa penurunan kadar gula darah bisa dipertimbangkan sebagai manfaat biji kelor yang terutama baik bagi orang-orang diabetes. Namun penelitian ini hanya dilakukan sebatas pada tikus lab dan belum dibuktikan hasilnya pada manusia. Akan tetapi sejauh ini hasilnya menjanjikan. Baiknya Anda konsultasikan dulu ke dokter sebelum menggunakan biji kelor untuk mengendalikan gejala diabetes Anda. 4. Menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Biji kelor diperkaya oleh antioksidan yang bisa melawan radikal bebas, penyebab penuaan dini pada kulit. Minyak yang diekstrak dari biji kelor bisa Anda jadikan pelembab alami untuk menjaga kulit tetap senantiasa halus, lembut, dan bercahaya. Cara menggunakan atau mengonsumsi biji kelor. Untuk mendapatkan mendapatkan manfaat biji kelor,
Anda bisa mengolah atau mendapatkan hasil olahan biji kelor dengan beberapa cara di bawah ini. Biji kelor bisa dikonsumsi layaknya kacang. Sangrai biji kelor dalam oven sama seperti memasak popcorn. Atau Anda bisa menambahkan biji kelor dengan campuran granola dan buah kering lainnya. Anda bisa merebusnya seperti kacang polong dan menggunakannya sebagai lauk untuk makanan apapun. Biji kelor bisa Anda rebus selama 15 menit, kemudian saring airnya untuk diminum sebagai teh herbal. Ingat, biji kelor bukan pengganti obat-obatan medis dan terapi dokter. Mengkonsumsi biji kelor sebagai obat herbal sebenarnya sah-sah saja, tapi biji kelor bukanlah pengganti obat-obatan atau terapi medis dari dokter, melainkan hanya sebagai pengobatan pelengkap. Obat herbal dan jamu-jamuan sebaiknya hanya dikonsumsi untuk menjaga kesehatan, pemulihan penyakit, atau menurunkan resiko dari penyakit, bukan untuk menyembuhkan. Untuk menyembuhkan penyakit tetap dibutuhkan obat resep dokter. Selain itu, untuk mencegah resiko penyakit dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, penting untuk menjalani gaya hidup sehat dengan berolahraga, makan teratur, dan rajin cek tensi atau gula darah. Oke, selesai tadi pembahasan tentang daun kelor, pohon kelor. Jumpa lagi di next video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment.